semuanya, bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video kesaksian dan apologet Kristen yang pasti bersumber dari data-data yang valid sesuai materi yang dibahas. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang diberi judul. Hari ini kita kedatangan tamu lagi ya teman-teman, Pak Ajun. Ya Pak Ajun, selamat datang Pak Ajun, terima kasih. Hari ini ada juga, hari ini juga ada yang Ibu Sofiatul ya teman-teman. Ini teman debater perempuan juga yang dari CIA ya. Dia adalah seorang translator dari apa tuh? Dari apa sih channel luar itu yang Mr. J. Smith ya. Kita sambut juga, selamat siang Sofiatul. Selamat siang Pak Ajun. Ya, kita mulai ya. Ya, silakan Pak Ajun. Oke, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda akan semakin dikuatkan iman percaya Anda pada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya untuk semua umat manusia yang mau percaya pada Dia dan menerima sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Allah SWT itu gelar ya? Iya. Berarti kalau gelar, siapakah nama Allah Anda, Pak? Nama Allah saya itu yang ada diterangkum dalam 99 Asmaul Husna. Berarti namanya banyak ya, Pak? Oh iya, biasa saja. Jadi kalau orang Kristen percaya manifestnya 3, Anda percaya manifestnya 99 ya, Pak? Oh enggak. Berarti Anda bukan hanya Trinitas, Pak. Apa tuh namanya kalau 99? Bukan, itu kan cuma nama. Saya ini kan nama itu manifest, Pak. Di dalam nama itu tergantung atau terkandung esensi daripada keilahian Allah Anda. Enggak. Berarti nama itu tidak punya arti, Pak. Di dalam Islam, nama Allah Anda itu nggak punya arti. Ada. Oke, apa artinya? Allah telah berarti tadi saya tegaskan sekali lagi ya, posisi Pak Ajun mengatakan Allah SWT itu bukanlah nama pribadi, karena Bapak menutupi bahwa ternyata Muhammad itu buta mengenai kealahan dan ketuhanan di dalam Alkitab, betul? Karena Bapak tidak mau mengakui bahwa Nabi Anda itu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, maka Anda berupaya menutupinya dan mengatakan bahwa nama Allah SWT itu adalah gelar dan bukan nama pribadi daripada Tuhan Anda, betul? Iya, betul. Betul. Berarti Bapak sudah menutupi kebohongan Nabi Anda. Terima kasih atas pengakuannya Pak Ajun. Sekarang pertanyaannya saya lanjutkan. Kalau Anda mengakui bahwa Nabi Anda itu berbohong, ya, dan bahwa Nabi Anda itu tidak tahu mengenai konsep kealahan dan ketuhanan di dalam Alkitab. Sekarang saya jelaskan mengenai konsep ketuhanan dan kealahan di dalam Alkitab. Pak Ajun mau terima atau mau tidak, berarti kita sudah melakukan satu definisi bahwa keislaman dan kekristenan itu beda di dalam konsep ketuhanan dan kealahannya. Setuju? Iya, memang kami nggak pernah mengatakan bahwa konsep ketuhanan Islam dengan Kristen sama. Islam itu hanya mengatakan bahwa Islam itu hanya menyembah Allahnya para nabi. Itu saja. Kami nggak pernah mengatakan bahwa kami menyembah yang disembah oleh orang Kristen, nggak pernah seperti itu. Nggak pernah kami katakan seperti itu. Berarti konsep kealahan dan ketuhanan di dalam Islam dan Kristen berbeda, setuju? Iya, setuju, sangat setuju itu. Kami memang nggak pernah mengatakan berarti sama. Allah yang Bapak sembah dengan Allah yang kami sembah bukanlah Tuhan yang sama, setuju? Di dalam Quran jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu merefer kepada Elohim Israel. Itu ada ayatnya. Di mana ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala merefer kepada Elohim Israel? Siapakah namanya Elohim Israel itu? Ya. Siapakah nama daripada Elohim Israel? Nama itu bukan terlalu penting. Nama itu bukan hal terlalu penting. Karena sekarang saya tanyakan. Kita bandingkan syahadat ya. Kita bandingkan syahadatnya Islam dan syahadatnya orang Yahudi. Iya. Syahadat Islam berkata, la ilaha illallah, betul? Iya. Tidak ada ilah selain Allah. Iya. Sekarang apa syahadatnya orang Yahudi dan orang Kristen, Pak? Apakah sama? Ulangan 6 ayat 4 mengatakan tidak ada apa?
Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Tidak ada ilah atau Allah selain Tuhan atau Yahweh. Jadi syahadat kita sudah terbalik, Pak Ajun. Ini yang perlu Pak Ajun pahami. Jadi bagi orang Kristen, Tuhan itu Allah kita. Tapi bagi orang Islam, Allah itu Tuhan kita. Betul? Iya, iya. Ya, berarti kita menyembah konsep yang berbeda, Pak. Kita menyembah Tuhan yang berbeda. Iya, betul. Saya katakan kembali, Bu. Dan kedua, sebentar, yang saya mau tekankan adalah Alkitab dan Quran itu bertentangan, antitesis. Jadi makanya tidak bisa dijadikan satu buku. Jadi kalau orang Kristen itu mengambil kitab Yahudi, Pak, kitab Perjanjian Lama namanya, kemudian disatukan dengan kitab Perjanjian Baru, dikanonisasi, itu karena nyambung. Jadi kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu urut, runtut. Tetapi begitu ada Quran, Pak, Quran ini isinya bertentangan dalam segala hal. Baik mengenai konsep keilahian, konsep ketuhanan, itu sangat jauh bertentangan. Karakter Tuhan, ya, itu sangat jauh bertentangan. Kemudian kalau kita lihat cerita silsilahnya, itu sudah sangat jauh berbeda dengan Alkitab. Jadi, oke, sekarang saya bawa posisi Pak Arjun. Pak Arjun setuju bahwa Alkitab dan Quran itu tidak bisa disatukan. Ya, posisinya bertentangan. Oke, sekarang Ibu, kita... Ibu jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Ibu jangan menyimpulkan seperti itu. Ibu salah kalau menyimpulkan seperti itu. Seperti itu. Tadi saya mendengar banyak sekali Ibu membuat kesimpulan yang sebenarnya saya nggak mengatakannya, saya nggak pernah mengatakannya. Tolong Ibu jangan buat kesimpulan sendiri yang tidak saya katakan. Jadi Ibu, sekalian saya ulangi kembali bahwa Islam tidak pernah mengatakan bahwa yang kami sembah sama dengan sesembahan orang Kristen, tidak. Tapi yang Islam katakan bahwa Islam itu menyembah Elohim Israel, itu jelas, itu ada ayatnya. Oke. Itu ada Dari mana kamu bisa menyamakan Elohim Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Ka'bah, Tuhan negeri Mekah? Mengapa Ibu nggak setuju kah dengan Allah? Bukankah Elohim Israel itu merupakan Elohim bagi semesta alam, kan? Bukan hanya tidak setuju, klaim Bapak tidak mempunyai dasar. Ya, Ibu kan belum mendengar dari saya, bagaimana bisa menyimpulkan seperti itu? Saya punya argumentasi. Saya punya argumentasi. Oh, jadi Bapak dengan Yahudi posisinya sama, itu yang Bapak maksudkan? Dalam hal ehad sama persis. Saya Bahkan sangat banyak itu video-video para rabi itu yang mengakui bahwa yang disembah oleh Budaisme sama dengan disembah oleh Muslim. Saya akan buka sejarah dan saya akan buka hadits, saya akan buka Quran kalau Bapak menyatakan posisi Bapak itu membela Yahudi. Silakan, apakah ini sesuai dengan klaim Islam atau enggak? Tapi Ibu ini sudah melenceng kemana-mana nih, kita nggak fokus kepada satu tema nih. Bisa nggak kita fokus kepada satu tema saja? Jangan kemana-mana temanya. Ya udah, dibalikan aja ke tema saja. Dibalikan aja ke temanya tadi, Pak. Enggak, Ibunya kan kemana-mana tuh tadi tentang macam-macam. Pak, Bapak mengklaim ya, Bapak itu mendefinisikan keilahian dan ketuhanan di dalam Alkitab itu menurut definisi Islam, Pak. Itu yang nggak pas. Oh, enggak. Tadi saya katakan kembali bahwa saya untuk menolak Yesus itu Tuhan, saya nggak perlu pakai Quran. Kalau kami nggak butuh Quran, Pak. Ya. Kalau kami orang Kristen tidak butuh sama sekali Quran, apalagi hadis, Pak. Iya. Tapi permasalahannya begini, Pak. Permasalahannya adalah kenapa apologes Kristen ini bermunculan? Karena Quran itu isinya 90% nyontek Alkitab dan memutar balikkan kebenaran di dalam Alkitab. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada buktinya, Bu, Quran menyontek? Oh, buktinya banyak, Pak. Jelas, Quran itu hadirnya 600 tahun. Buktinya, ya? Bu? Jadi Alkitab itu sudah ada sebelumnya. Dan Quran itu memutar balikan semua fakta sejarah. Itu nanti kita melebar kalau sampai ke sana. Ya, itu saya sudah buat videonya menanggapi dari mana cerita-cerita dongeng yang ada di dalam Quran. Saya tanggapi satu tadi, mengenai ketuhanan dan keilahian Yesus. Ya, ketuhanan dan keilahian Yesus itu tidak memerlukan dokumen Al-Quran ataupun hadis, Pak. Kekristenan itu tidak ada hubungannya sama Quran. Permasalahannya adalah Quran itu selalu mengklaim nabi-nabi yang ada di Alkitab sebagai nabi-nabinya, mengklaim Taurat dan mengklaim Injil.
tetapi memutarbalikkan semua yang ada di dalam Alkitab. Jadi iblis itu ya Pak, saya kasih tahu Pak Ajun, dia kalau membicarakan mengenai kebohongan, itu tidak semuanya salah Pak. Sama iblis itu yang namanya kebohongan itu kebenaran dicampur sama yang batil. Jadi Bapak nggak tahu itu dimix, dicampur. Kalau dia langsung datang dengan klaim ya sesuatu yang negatif, kita udah tahu wah ini pasti dari iblis, ini sesuatu yang negatif. Tapi kalau dicampur Pak, di blur, nggak jelas antara yang benar dicampur sama yang salah, ini yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah itu siasat atau strateginya iblis. Jadi dia nggak akan langsung datang dengan sesuatu yang batil, tapi dia akan mencampur adukkan sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang palsu, mana yang KW dan mana yang asli. Nah itulah tugasnya iblis, sehingga kita itu tidak bisa melihat kebenaran. Ketika Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu diputar balik. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai apakah Yesus itu Tuhan dari Alkitab, sudah jelas Pak, tidak ada juru selamat selain Yahweh. Bukan Allah Pak juru selamat. Nah kenapa nama Yesus itu menjadi Isa? Isa itu nggak punya arti, nggak punya meaning. Semua nama-nama di dalam Alkitab itu punya arti Pak, bahkan nama Nabi Anda Muhammad itu juga mempunyai arti. Nah kenapa jadi Isa diganti Isa? Padahal nama aslinya adalah Yesua yang artinya adalah keselamatan. Juru selamat, Yeshua, itu artinya keselamatanku, Yeshuati. Kalau Anda saja nggak tahu namanya yang sebenarnya, yaitu juru selamat, bagaimana Anda bisa mencapai keselamatan itu Pak Ajun? Namanya saja udah ditutupi, diputar balikan di dalam Quran menjadi Isa. Tapi aneh, tetap menyamatkan gelarnya Al-Masih. Padahal Al-Masih itu adalah anak Allah Pak. Dan saya bisa buktikan itu berkali-kali dari Alkitab. Orang Yahudi tahu yang namanya Mesias itu anak Allah, orang Samaria tahu yang namanya Mesias itu anak Allah, imam besar tahu yang namanya Mesias itu anak dari yang terpuji. Kok Nabi Anda enggak tahu Pak, bahwa Al-Masih itu adalah anak dari yang maha tinggi? Sampai orang yang kerasukan setan itu berteriak, apa urusanmu Yesus dengan kami? Hai engkau yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Setan aja ngerti loh Pak, Mesias itu anak Allah yang maha tinggi. Kok Nabi Anda nggak tahu Pak? Tapi menyebut gelarnya Al-Masih. Nah ini yang kita pertanyakan. Jadi Quran itu ketika mencuplik nama, dia nggak tahu, nggak jelas dia. Dia menyebut Al-Masih, tapi mereka nggak ngerti konsep Al-Masih itu apa. Bahkan di dalam Yahudi, di dalam Taurat, mereka nggak tahu apa itu Mesias atau apa itu Al-Masih. Coba saya tanya kepada Pak Ajun, Al-Masih itu apa Pak? Isa itu gelarnya Al-Masih, apa itu artinya? Orang yang dan diurapi. Apa artinya? Orang yang diurapi. Dari orang mana Pak yang diurapi? Islam mengatakan Yesus itu pengusap. Orang yang diurapi itu artinya dalam Yahudi Pak, Mesias, Mesyak, Hamasiah. Iya, Al-Masih. Diurapi sebagai apa Pak? Ya, itu kan diadopsi dari istilah itu kan, istilah Ibrani kan. Oke, berarti Quran itu bukanlah murni bahasa Arab seperti yang diklaim oleh Allah Anda. Sekarang saya tanya, Mesias itu yang diurapi untuk apa? Kenapa nabi-nabi lain tidak ada yang bergelar Al-Masih? Di dalam Islam yang diurapi itu bukan cuma Isa alaihissalam, tapi bahkan Dajjal pun disebut sebagai Al-Masih ad-Dajjal. Jadi Ibu jangan salah paham bahwa ya. Itu dong Pak. Dajjal itu disebut ya Al-Masihud Dajjal, artinya Al-Masih palsu. Jangan bodoh Pak. Yang namanya Al-Masih satu-satunya gelar itu adalah Isa di dalam Islam. Jangan bodoh. Kalau bicara pintar sedikit. Yang namanya Dajjal itu adalah antikristus Pak. Itu ada di dalam Alkitab. Antikristus itu bukan Kristus Pak, tapi Kristus palsu, Mesias palsu. Jangan pakai dasar itu. Saya tanya, untuk apa Isa itu diurapi? Kalau dalam perspektif kami ya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Itu kan sesuai dengan Alkitab sendiri kan? Menyelamatkan dari kecelakaan, menyelamatkan dari COVID, dari apa Pak? Menyelamatkan dari begini kan, umat Yahudi itu kan banyak
dihukum oleh Tuhan kan ya, dengan berbagai macam beban kan, hukum-hukum yang banyak sekali membebani kan. Akhirnya Yesus itu didatangkan untuk mengangkat sebagian beban-beban itu, sehingga hukum-hukum orang yang ada pada Yahudi yang sangat memberatkan itu menjadi dibuat lebih ringan seperti itu. Kami percaya bahwa Nabi Isa telah merupakan nabi, ya nabi, baca sebagai nabi. Jadi dan sebagai ini tadi pengangkat beban-beban hukum yang ada bagi orang-orang Yahudi. Mesias diurapi untuk mengangkat beban-beban hukum. Iya. Apa Bapak sering dengar lagu gini, Pak? Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur gitu. Sering dengar lagu itu, Pak? Nggak pernah. Jadi itu adalah konsep yang keliru, Pak. Ya, tidak ada di dalam konsep Yahudi Mesias. Sampai sekarang Yahudi masih menanti-nantikan Mesias. Tidak ada konsep bahwa Mesias itu mengangkat beban hukum. Nggak ada, Pak. Hukum itu tidak bisa dibatalkan. Karena Allah itu kalau berfirman bukan seperti Allah SWT. Kalau Allah SWT itu firman atau perkataannya itu bisa dinansak atau dimansukkan, bisa dibatalin atau diganti. Tetapi Allah di dalam Alkitab nggak bisa, Pak. Dia kalau ngomong nggak bisa paginya kedelai, sorenya jadi tempe. Semua hukum ibu keluar dari mulut ibu, ini kan kita diskusi ya. Halo Ibu. Itu tidak bisa dibatalkan, Pak. Halo Ibu Sapiatul. Kita ini kan dialog ya, diskusi ya. Kita ini kan dialog dan diskusi. Jadi tolong Ibu jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Tolong beri saya waktu untuk menanggapi yang Ibu katakan. Ya, saya jawab, Pak. Allah di dalam Alkitab tidak pernah menansak atau memasukkan firman-Nya. Oke, cukup Ibu. Jadi hukumnya itu tidak bisa dibatalkan, kekal. Bisa saya tanggapi Ibu? Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Bisa saya tanggapi? Tadi Ibu katakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu tidak pernah membatalkan hukumnya. Tapi gimana faktanya di dalam Perjanjian Lama itu jelas dikatakan daging babi itu haram. Dan beberapa makanan juga haram. Tetapi faktanya sekarang orang Kristen itu menjadi makhluk omnivora, Ibu. Segala hal dimakan. Tidak ada lagi haram dan halal. Semuanya halal semua. Termasuk darah, muntah binatang semua dimakan kan. Bahkan mungkin kalau tidak melanggar moral itu nanti daging manusia pun akan dimakan juga. Karena kata Alkitab tidak ada yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan orang. Ya, gereja mana yang memakan darah serta. Silakan ditanggapi bagaimana itu, Bu? Kata Ibu tadi bahwa Tuhan di dalam Alkitab tidak berubah hukumnya. Saya minta Anda menunjukkan datanya, gereja mana, Pak? Kalau bisa di Indonesia. Ya, pendetanya mengatakan kamu sekarang makan darah, makan serta makan daging manusia. Silakan. Ibu tanggapi dulu tadi. Saya minta omongan Bapak ditanggapi dulu, jangan berlebihan. Saya akan tanggapi. Itu pertanyaannya gampang. Tolong kasih saya waktu dulu. Saya sekarang tanya, saya minta pertanggungjawaban omongnya Pak Arjun. Bapak tadi mengatakan orang itu makan darah, muntahan, dan makan kanibal. Sekarang tunjukkan sama saya buktinya. Kan bahwa Tuhan dalam Alkitab itu tidak merubah-rubah hukumnya, ya kan? Tapi nyatanya kan tadi saya katakan bahwa ada beberapa makanan di dalam Perjanjian Lama itu haram, tetapi di dalam Perjanjian Baru menjadi halal semua. Saya akan jawab dulu Tuhan Pak Ajun yang mengatakan orang Kristen makan darah, muntahan, dan kanibal. Saya bisa tunjukkan, tapi saya butuh waktu, saya nggak hafal juga. Tapi saya bisa tunjukkan linknya tentang halalnya makan darah bagi orang Kristen. Tunjukkan sekarang. Nggak, kalau ada gereja yang mengatakan umatnya untuk makan darah, silakan. Gereja mana, namanya siapa? Itu pasti heboh, Pak. Itu bukan sesuatu yang disembunyikan, pasti gampang dicari. Dalam 1 menit Bapak bisa cari di Google, silakan. Oke, saya minta waktu Ibu ya. Oke Ibu. Tapi kalau saya bisa tunjukkan Ibu siap untuk malap? Najis Pak buat saya. itu najis buat saya. Tapi kan jelas kita mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Artinya yang menajiskan itu ketika Bapak 1 hari 5 kali tunjuk ke arah direksi batu hitam, kemudian berkata kepada batu itu, Allahu Akbar. Lalu Bapak mengusap dan menyentuh batu itu. Oh tidak, dan Bapak kami bukan memuji batu hitam itu bukan. Itulah adalah penyembahan berat. Silakan jangan kemana-mana dulu ya. Ibu salah itu. Silakan kemana-mana dulu, tunjukkan tadi tuduhan Pak Ajun. Orang makan darah, makan muntahan. Oke, saya tunjukkan yang darah dulu ya. Atau kanibal. Oke.
Ya ini kalau mau bicara kalau langsung di mute sendiri ya karena suaranya eko gitu supaya lebih enak didengar. Ketika tidak bicara langsung tutup sendiri ya teman-teman. Itu apa Sofiatul dengan Pak Ajun. Ketika tidak bicara ditutup sendiri supaya enggak itu. Wah. Mana nih? Ibu. Wah, Sofiatulnya kemana? Ya silakan Pak. Sofiatulnya kemana nih? Iya tadi. Mungkin Ibu Uti bisa membantu menjawab. Iya, kenapa Pak? Ibu Sofiatul mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu tidak berubah-ubah hukumnya. Ya. Padahal di dalam Perjanjian Lama itu jelas dikatakan bahwa daging babi, kemudian darah, kemudian termasuk minuman keras adalah merupakan makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan. Tetapi nyatanya di dalam Perjanjian Baru itu semua berubah, semua menjadi halal. Sehingga dikatakan bahwa kurang lebih bunyinya seperti ini, bukan apa yang masuk dalam mulut. Tunjukin aja dulu tadi loh. Orang Kristen yang menyuruh jemaat itu makan darah, muntahan, dan manusia. Ya, itu kalau kita jelas menggunakan ayat tadi yang mengatakan bahwa tidak ada yang menajiskan orang yang masuk ke dalam mulut, itu kan termasuk daging manusia dong. Kalau Pak Ajun tidak bisa menunjukkan buktinya, minta maaf dulu Pak. Baru nanti saya jawab. Enggak. Kalau kita Bapak tadi pernyataan Bapak yang mengatakan orang Kristen makan darah, muntahan, binatang, dan Bapak mengatakan orang Kristen makan manusia atau makan kanibal. Bapak ralat dulu pernyataan Bapak itu. Ya, silakan Pak. Muntahan itu najis orang atau tidak? Halo Ibu ya, Sofiatul. Maaf, begini ya, saya ngomongnya diatur-atur ya, saya atur ya, soalnya ini eko, sepertinya Ibu Sofiatul buka YouTube gitu loh. Nah, jadi gini, suaranya eko, jadi masih itu ya, saling silang ya, saya kasih waktu sekarang, Pak Ajun 2 menit, silakan Pak Ajun, Pak Ibu Sofiatul, saya tutup dulu. Ya, ganti-gantian, ya silakan ya, maaf ya, kita supaya suaranya bisa didengar orang, ya silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Jadi tadi saya kembali mengulang kembali bahwa Ibu Sofiatul mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu hukumnya tidak berubah-ubah. Dia tidak mengubah-ubah hukum. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya kan berubah-ubah. Tadi saya ambil contoh tentang misalnya tentang daging babi, tentang darah, tentang binatang yang mati tanpa disembelih itu haram. Nggak boleh dimakan. Tetapi nyatanya itu semua berubah. Bahwa menurut Perjanjian Baru tidak ada yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Sehingga itu artinya bahwa segala yang diharamkan di dalam PL itu menjadi semua halal di dalam Perjanjian Baru. Apakah itu, bukankah itu artinya bahwa Tuhan di dalam Alkitab pun itu hukumnya berubah-ubah? Jadi tidak sesuai dengan dikatakan oleh Ibu Sofiatul tadi. Ya, bahkan hukum ini pun bahkan hukum tentang keesaan Tuhan pun berubah. Ya, misalnya pada masa Perjanjian Baru tidak dikenal ada 3 pribadi Tuhan, tidak pernah dikenal itu. Tapi baru muncul pada masa Perjanjian Baru. Ini bahkan hukum terutama loh, bukan hukumnya ecek-ecek, tapi bahkan hukum tentang bagaimana eksistensi Tuhan pun berubah. Hukum utama pun berubah. Jadi bagaimana dikatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab tidak berubah-ubah hukumnya. Bahkan berubah hukumnya itu sangat luar biasa perubahannya. Bahkan pada hal-hal yang sangat vital, yaitu tentang bagaimana konsep keberadaan Tuhan kan berubah. Ya, silakan Ibu Sofiatul, Pak Ajun sebentar ya. Berarti Pak Ajun tadi sudah memfitnah, ya? Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran Kristen itu makan darah, muntahan binatang, dan kanibal. Bapak harus minta maaf itu Pak. Kalau Anda mau berdialog dengan sehat, Anda harus memberikan tuduhan yang mempunyai dasar, ada dasarnya. Saya tanya Ibu dulu. Enggak, stop. Ini giliran saya bicara. Berarti kita sudah membuktikan ya bahwa Pak Ajun sebagai katakanlah perwakilan dari Muslim, ketika mereka berdialog, mereka mencari-cari fitnah atau tuduhan yang tidak mempunyai dasar. Ya, dan secara gentle tadi harusnya Bapak minta maaf sama orang Kristen. Saya jawab Pak. Tuhan hukum tidak pernah berubah, kekal. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum Taurat, Pak, hukum Taurat itu 10 perintah Allah
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat patung berupa apapun, ya, baik yang ada di langit, ada di bumi, di bawah bumi, dan sujud menyembah kepadanya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, apalagi itu perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan mengingini akan milik sesamamu manusia. 10 hukum ini tidak berubah, Pak. Itu kekal. Bahkan sebelum ditulis itu sudah ada. Ya, ketika di Taman Eden hanya dikasih 1 hukum, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Di Kejadian 4 kita melihat Kain membunuh Habel, Tuhan menyebut sebagai dosa. Artinya walaupun pada waktu itu belum ada perintah jangan membunuh, karena Musa belum lahir pada waktu itu, hukum Taurat itu belum diturunkan pada waktu itu, tetapi hukum Taurat ini sudah ditulis di dalam hati, Pak. Dan ketika Kain membunuh Habel, Tuhan katakan kamu sudah berdosa. Ya. Sebab kamu telah membunuh dan melanggar firman Tuhan. Saya belum selesai, Bu Uti. Oh ya. Ketika hukum Taurat ini diturunkan, ya, itu tidak bisa dibatalkan sampai kapanpun. Sekalipun kita sekarang berada di satu hukum yang baru yang disebut hukum kasih karunia atau hukum anugerah. Kalau Bapak baca di Roma 8 ayat 1, ya, Roma 8 berkata, ayat 1 dan ayat 2, kita ini dilepaskan dari kutuk hukum Taurat dan hukum dosa dan maut. Dimerdekakan oleh apa, Pak? Oleh satu hukum yang baru yang disebut dengan hukum roh kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau seorang raja, Pak, kalau Bapak pelajari raja, semua titah atau firman yang keluar dari mulutnya itu tidak bisa dibatalkan. Kita melihat ini di dalam kitab Esther. Kalau Bapak baca Alkitab, Bapak baca di kitab Esther. Ketika raja itu membuat satu titah atau satu perintah, itu cannot be broken, nggak bisa dibatalin. Bagaimana caranya sekarang kalau dia mau menolong manusia ini keluar dari dosa? Padahal Tuhan sudah mengeluarkan satu hukum, kalau kamu melanggar hukum Taurat ini, kamu pasti mati. I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati. Caranya gimana, Pak? Anda baca di kitab Esther. Raja Ahasiweros itu mengeluarkan satu titah yang tidak bisa dibatalkan pada waktu itu, bahwa orang Yahudi itu harus dibunuh. Kemudian Ratu Esther, istrinya, itu orang Yahudi. Dia datang sama Raja Ahasiweros ini. Dia katakan, Raja, kamu mengeluarkan satu perintah orang Yahudi harus dibunuh. Tapi aku ini orang Yahudi. Berarti kamu mau mematikan semua kaumku. Lalu Raja Ahasiweros ini bilang apa, Pak? Aduh, aku sudah keluarin satu hukum. Hukum ini nggak bisa dibatalin. Tapi aku mau tolong kamu. Ada satu cara. Gimana caranya? Dia mengeluarkan satu hukum yang baru, yang lebih kuat, atau paling nggak sama kuatnya dengan hukum yang pertama. Karena hukum tadi nggak bisa dibatalin. Kemudian Raja Ahasiweros mengeluarkan satu hukum yang baru yang mengatakan pada waktu itu bahwa orang Yahudi boleh melawan. Ini Bapak baca di kitab Esther. Ini adalah prinsip daripada firman atau hukum seorang raja, Pak. Nah, Tuhan itu raja, Pak. Omongannya tuh nggak bisa dinansak dan dimasukkan, nggak bisa digonta-ganti dan tidak bisa mencela-menceli ataupun dibatalkan. Tidak ada hukum yang dibatalkan, Pak. Tetapi hukum ini diteguhkan. Daging babi gimana? Tentang daging babi bagaimana? Saya jawab ini dulu supaya Bapak tahu runtutannya, ya, karena saya tahu Bapak Muslim, Bapak tidak mempelajari Alkitab dengan baik. Ini saya cerita, ya. Jadi ketika raja ini mau menolong, apa yang dia lakukan, Pak? Dia mengeluarkan satu hukum baru yang merupakan antitesis daripada hukum pertama yang sama kuatnya. Makanya, ya, kalau Bapak perhatikan yang namanya hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah turunnya 10 hukum Taurat, Pak. Di mana itu? Di Gunung Sinai. Itu tahun kedua ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Pentakosta ini ketika hukum Taurat itu diturunkan, Pak, itu ada hukum dosa dan hukum kutuk yang menyertainya. Makanya Paulus mengatakan tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak kalau mau melakukan hukum-hukum, ya, Bapak mau berbuat baik seakan-akan, itu nggak bisa, Pak. Kalau Bapak tidak menjadi manusia baru di dalam Kristus, dibaharui oleh Tuhan Yesus, dan Bapak tidak menerima Roh Kudus, itu tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita kasih bentar, kita kasih Pak Ajun. Baru, bentar Bu. Ya. Di Pentakosta yang baru, kalau Bapak tadi kutip Kisah Para Rasul, tadi Bapak mengutip Kisah Para Rasul 2, ya. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Pak, itu di hari Pentakosta, 50 hari setelah hari Paskah. Waduh, suaranya putus-putus. Halo? Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2, nanti Bapak
Ya, ini Pak Ajun dulu bicara ya. Sofiatul suaranya hilang. Pak Sofiatul suaranya rusak. Pak Ajun dulu bicara ya. Ibu Sofiatul coba satu saja advice dipakai. Ibu satu saja advice dipakai. Satu saja. Iya ini. Satu saja alat dipakai, Bu. Ini Ibu satu Sofia. Iya, ditutup dulu Ibu. Pasti ini karena ada yang dibuka, tapi belum ditutup, tapi belum tertutup itu YouTube-nya. Ya, Pak Ajun dulu bicara ya. Sekarang sudah bagus. Sekarang suara sudah bagus. Dari Ibu Ibu Sofia yang kurang bagus suara itu. Ya, Pak Kalam sebentar nanti Pak Ajun ke Pak Kalam ya. Tapi ini selesaikan dulu. Ya, nanti saya mendengarkan saja dulu karena sepertinya Ibu Sofia itu pintar. Ya, Ya, biar Ibu Sofia saja jelaskan. Ya, silakan Pak Ajun. Ya, oke. Sebentar ya Ibu Sofia, sebentar ya. Pak Ajun dulu ya. Silakan. Itu tadi pernyataan Ibu Sofia itu sangat tidak sesuai dengan fakta. Katanya Tuhan di dalam Alkitab tidak berubah-ubah hukumnya. Tapi nyatanya boleh saya bicara Pak sebelum Pak Ajun, boleh saya bicara karena mulai dari ada yang saya koreksi dari Bapak itu. Ya. Sebentar Pak Ibnu, ini sebentar ya Pak ya. Izinkan mereka dulu nih berdua nih. Selesai dulu urusannya baru jangan diinterupsi dulu biar supaya ketahuan jelas titiknya. Ya, karena ada sesuatu yang keliru dari Pak Arju yang mendasar yang saya sampaikan. Ini mengenai Al-Qur'annya. Ya, silakan Pak Arjun. Oke, terima kasih. Tadi saya ulang kembali pernyataan Ibu Sofiatul tadi yang mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu tidak berubah-ubah hukumnya. Tapi fakta yang sangat jelas adalah beberapa hukum terkait makanan misalnya, sebagai contoh, itu terjadi perubahan. Misalnya pada Perjanjian Lama itu sangat jelas dikatakan bahwa daging babi itu haram, darah itu haram. Tapi di dalam Perjanjian Baru menjadi semua nggak ada yang haram, semua halal. Sehingga saya katakan bahwa kalau mengikut ayat tadi itu, bahwa termasuk daging manusia pun akan menjadi halal itu, karena tidak ada satupun yang masuk ke dalam mulut yang itu yang menajiskan orang. Ya, sehingga Ibu Sofiatul semestinya nggak perlu bertanya kepada saya apa buktinya gitu loh. Karena pernyataan saya tadi tentang bahwa daging manusia pun halal itu adalah sudah merupakan cakupan daripada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam mulut itu yang bisa menajiskan orang. Artinya semua yang bisa masuk itu menjadi halal, boleh dimakan kan gitu. Nah itu, jadi itu kan satu bukti yang sangat jelas bahwa tidak benar bahwa Tuhan dalam Alkitab tidak hukumnya tidak berubah-ubah. Ya. Dan mungkin Ibu Sofiatul menyangka bahwa namanya hukum itu hanyalah 10 commandment saja, hanya 10 perintah Tuhan saja. Tidak. Di dalam Perjanjian Lama kan hukum bukan hanya 10 perintah itu saja. Termasuk tentang hukum makan babi itu kan termasuk hukum Tuhan juga, termasuk hukum Taurat juga. Jadi bukan hanya yang 10 itu saja. Mungkin Ibu Sofiatul tadi mengatakan yang nggak berubah itu adalah 10 commandment itu ya, 10 perintah Tuhan itu. Padahal sekali lagi saya katakan bahwa hukum Tuhan itu, hukum Taurat itu bukan cuma 10 commandment saja. Hukum Taurat itu termasuklah hukum tentang makan minum, hal haram termasuk itu. Dan itulah yang faktanya berubah. Yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada perubahan. Terus gimana Bu? Enggak ya Bu? Suara saya kedengaran apa? Suaranya masih maaf Sofiatul masih kemana-mana gitu. Jadi saya harus repot sekali mengunmute dari satu sisi. Cuma saya mau kasih tahu Ibu Sofiatul kembalikan ke titik tema yang pertama bahwa Elohim bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah merembet ke soal hukumnya, bukan ke esensi pribadinya gitu. Kembalikan ke situ aja Bu. Ya silakan. Saya mesti flip dulu nih, nanti saya masuk lagi. Saya kenapa Pak? Saya live dulu. Saya ada agenda penting ini. Oke, saya tinggal dulu ya. Kapan masuk lagi Pak? Nanti selesai acara saya kembali. Oh ya, silakan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Saya mau jawab dulu. Suara saya bisa kedengaran dengan baik apa enggak ya? Kedengaran cuma itu eko. Ya, itu karena mungkin kenapa nggak tahu dari tempatnya Ibu Sofiatul. Ya, silakan Sofiatul. Jadi kalau dikatakan tadi ya itu hukum sosial ya yang mengatur peraturan 613 itu ya itu tidak bisa lagi diberlakukan karena mereka sendiri hukum orang Yahudi itu sudah tidak punya yang namanya bait suci ya.
Jadi kalau dikatakan tadi hukum yang tidak berubah itu hanya 10 hukum Taurat, yes, betul, itu tidak bisa berubah. Ya, itu adalah hukum yang kekal. Kalau yang lainnya mengenai makanan, minuman dan sebagainya, itu adalah hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita baca di Alkitab, hukum tentang makanan dan minuman itu tidak ada penghukumannya, Bu Uti. Ya, jadi ini yang perlu kita tegaskan. Jadi kalau misalnya orang makan makanan yang haram pada waktu itu, kemudian apa hukumannya? Nggak ada. Dia cuman harus disingkirkan dulu dari kemah pertemuan itu, dijauhkan selama beberapa hari. Ya, kemudian dia boleh bergabung lagi dengan umat Israel. Jadi tidak ada hukuman kalau kita makan, misalnya makan babi misalnya pada waktu itu, kemudian mereka dirajam atau ada penghukuman dipancung atau bagaimana, nggak ada. Jadi hukum mengenai makanan, makan dan nggak makan itu di dalam konsep Yahudi itu adalah clean dan unclean. Jadi apa yang berguna bagi tubuh, bagi kesehatan kita atau tidak. Tapi kalau mereka makan makanan yang unclean, misalnya makan kepiting, makan udang misalnya, atau makan belut misalnya, itu nggak ada penghukumannya. Jadi tidak ada penghukuman bagi makanan atau minuman ya tertentu. Ya, nggak ada hukumannya itu di dalam Alkitab kita. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Ya, jadi Pak Ajun tadi tidak begitu mengerti konsep dan prinsip di dalam Alkitab kita. Ya, sayangnya tadi kalau saya mau menjelaskan satu hukum itu harus agak panjang lebar sih, Bu. Iya. Ya, ya, Ibnu Kalam mau bertanya, silakan Pak Ibnu. Pak Ibnu, silakan bertanya Pak Ibnu. Ya, karena saya baru masuk juga ini, jadi saya mendengarkan saja dulu. Oh ya, silakan. Ya, Ibu Sofiatul, ini jadi rangkuman dari tadi, rangkuman yang kita ambil percakapan dengan Bapak Ajun tadi, bahwa jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Elohim gitu kan. Karena di dalam ketika dia mengatakan bahwa Musa juga diangkat Allah oleh Elohim, itu hanyalah sebagai Allah di situ adalah gelar gitu kan. Maksudnya sebagai penguasa yang memerintah, atau yang apa sih namanya, sebagai apa itu Ibu Sofiatul? Karena itu kan khusus untuk Firaun, dia diangkat Allah, bukan untuk Firaun, bukan berarti dia itu adalah Allah gitu. Ya, tolong terangkan lagi yang tadi. Saya mau juga bicara. Masih ada Pak Arjun? Dia izin sebentar Pak, dia ada izin. Nanti dia balik ada Pak Arjun, karena dia tadi membawakan Al-Quran, kemudian dia keliru. Dia ada sesuatu yang dia katakan tentang Al-Quran, padahal dia keliru. Ya, nanti dia balik lagi Pak, dia ada urusan sebentar saja. Saya tunggu saja. Ya, silakan Ibu. Jadi ceritakan tentang itu Musa ya, Musa yang diangkat sebagai Allah untuk Firaun. Itu gimana? Tadi bagus sekali di momen itu, cuma sudah dialihkan langsung oleh Pak Ajun gitu. Jadi nggak clear gitu. Tolong Bu. Ya, jadi tadi Pak Ajun juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu tidak tahu mengenai konsep keilahian dan ketuhanan di dalam Alkitab. Makanya tadi dia tidak berani mengatakan bahwa Allah SWT merupakan nama pribadi. Tadi Pak Ajun mengatakan itu hanya sekedar gelar. Ya, karena dia mau mencoba menyamakan konsep keilahian dan ketuhanan di dalam Quran dengan konsep keilahian dan ketuhanan di dalam Alkitab, yang mana jelas berbeda.